بسم الله الرحمن الرحيم. يا نور يا نور يا نور يا سيدي يا مولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah zikir tubuh adalah zikir zahir, berfungsi untuk membersihkan dan mensucikan zahir batang tubuh, mulai dari darah, daging, tulang, kulit, urat, bulu, jantung, empedu, limpa, hati, dan paru-paru. Semua elemen-elemen batang tubuh dibersihkan dan disucikan dengan zikir mengeluarkan suara. Kalau sudah tenggelam, tembus zikir zahir ini di dalam negeri Nur Muhammad, maka akan dijaga, dikawal atau bersinar dan bercahaya Nur Muhammad itu dengan nama Nurul Jasadil Madi berwarna hijau. Kalau kita dikasih kasaf oleh Allah dan melihatnya, itulah cahaya penjaga jasad, cahaya yang berpagar atau memagari batang tubuh kita, yang melindungi batang tubuh kita, cahaya yang meliputi batang tubuh yang sudah lenyap dan fana, yang sudah bersih dan suci karena akibat daripada zikir zahir. Kemudian zikir kolbi, maka akan terpancar cahaya dan sinar apabila kolbi sudah bersih dan suci. Sinar itu cahaya Muhammad, Nur Muhammad namanya. Lebih khusus lagi disebut dengan Nurul Iman, cahaya kolbi berwarna biru. Insya Allah kalau kita berzikir nafas, maka nafas jiwa kita dibersihkan dan disucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka akan muncul lenyap dan fana di dalam Nur Muhammad berwarna kuning, namanya Nurul Kun Fayakun. Insya Allah masing-masing dikawal oleh para malaikat. Batang tubuh ini akan dikawal oleh ruhnya Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, diamanahkan Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengkawal, membimbing, menuntun jalan menuju ke mihrab mi'raj yang satu ke mi'raj yang berikutnya. Tahapan tenggelam ke fana, fana tenggelam dan lebur di dalam makom nafas kolbi Nur Muhammad, insya Allah dikawal. Kemudian kolbinya Nurul Iman berwarna biru dikawal malaikat Jabaniyah, Ruhaniyah, Zaniyah, dan Salihah. Lalu 4 malaikat yang mengkawal ketika cahaya kun fayakun itu muncul, insya Allah Jibril, Mikail, Israel, dan Israfil. Maka peranan daripada masing-masing zikir ini adalah menjaga dan mengkawal, membersihkan dan mensucikan masing-masing elemen wadak zahir Allah subhanahu wa ta'ala, wadak ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu jasad, kemudian kolbi, kemudian nafas. Diam itu tingkat tawakal yang paling tinggi, puncak daripada tingkat tawakal. Diam itu tidak berbunyi dan bersuara. Diam itu kita telah fana dan tenggelam di dalam zatullah. Maka insya Allah diam itu emas, kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Maka diam itu dipilih oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah. Karena kita awalnya zahir, kita akan kembali ke diri kita, sumber daripada zahir yang bernama batin. Dan sumber daripada batin itu adalah zatullah subhanahu wa ta'ala yang tidak berhuruf dan tidak berbunyi. Kita telah diam, berarti kita tidak lagi berhuruf dan tidak lagi berbunyi. Kita adalah aku zatullah, bukan lagi aku hamba. Aku hamba telah lebur dan fana di dalam aku yang tiada tetapi ada. Itulah aku diam. Wusul itu sama dengan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sama dengan sampai kepada Allah itu sama juga dengan fana, lebur. Seseorang itu jiwanya telah tenggelam di dalam Nur Muhammad, dan Nur Muhammad telah masuk tenggelam di dalam Nur Zatullah.
Maka sudah berulang-ulang kemarin pun Abah menyampaikan bahwa itu tentang sadar dan tidak sadar yang diberikan kepada bunda itulah wusul. Ketika orang pulang daripada wusul hanya ada dua. Yang pertama dia diberikan tugas berdakwah maka dia sadar dengan terang benderang. Yang kedua dia diberikan dalam keadaan tidak berdakwah dalam keadaan tidak sadar. Artinya bahwa dari sisi zahir orang bisa menganggap bahwa dia gila. Tetapi dia gila untuk Allah, dia merasa kenikmatan ketika dia gila. Insya Allah kegilaannya dengan Allah itu melebihi kegilaan manusia biasa dengan manusia. Oleh karena itu maka wusul itu berarti tandanya seseorang ini telah pulang daripada bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya wusul bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa salli